Halo MotoGP lovers, bagaimana kabar kalian? Jangan lupa tetap jaga kesehatan di masa pandemi ini ya. Dan juga tonton terus channel Arena Balap agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik seputar MotoGP. Semoga kalian dilancarkan rezekinya. Amin. Sirkuit rampung 98% pembalap WSBK tiba di Lombok 11 November. Para pembalap World Superbike WSBK direncanakan akan tiba di Lombok pada 11 November 2021 ini. Aji Aditra Perdana, Head Marketing MGPA, mengkonfirmasi hal ini usai menerima 40 unit motor Honda ADV 150 dari Astra Honda Motor AHM untuk operasional WSBK di sirkuit Mandalika, Rabu 3 November 2021. Dia berkata, para rider WSBK akan tiba tanggal 11 dan 12 November ini. Mereka akan dijadwalkan mengikuti seri ke-13 yang bertajuk Pirelli Indonesia Round. Dijadwalkan berlangsung di sirkuit Mandalika pada 19-21 November 2021. WSBK merupakan ajang balap motor bergengsi di dunia. WSBK World SBK adalah sebutan untuk Superbike World Championship atau kejuaraan dunia Superbike. Sama seperti kejuaraan dunia MotoGP, WSBK juga berada di bawah naungan Federasi Sepeda Motor Internasional atau Federation Internationale de Motorcyclisme atau FIM. WSBK berbeda dengan MotoGP. WSBK sendiri merupakan ajang balap menggunakan sepeda motor yang diproduksi oleh pabrikan-pabrikan sepeda motor pada umumnya. Akan tetapi motor yang digunakan telah dirombak secara khusus untuk turun mengikuti balapan. Sementara MotoGP menggunakan sepeda motor yang didesain khusus untuk balapan. Aji menambahkan selain para pembalap, logistik pendukung termasuk tim dan para pendamping pembalap juga tiba bersamaan. Segala sesuatu untuk menyambutnya sudah dinyatakan siap. Sementara itu sebelum WSBK, sirkuit Mandalika mulai diuji coba dengan kejuaraan balap internasional Idemitsu Asia Talent Cup tanggal 12-14 November. Sementara Dorna sendiri akan datang tanggal 8 atau 9 November. Dorna adalah pemilik hak penyelenggara MotoGP dan WSBK. Kedatangan Dorna lebih awal adalah untuk memastikan kesiapan sirkuit atau homologasi dalam penyelenggaraan WSBK. Berdasarkan panduan FIM Standard for Circuit edisi 2021, homologasi adalah prosedur yang harus diikuti untuk mendapatkan lisensi sirkuit. Secara sederhana, ini merupakan syarat sebuah sirkuit layak dipakai, terutama dari sisi track serta kondisi keseluruhan. FIM nantinya tidak hanya mengecek aspal, run-off area, curb, tapi juga memeriksa fasilitas pendukung yang ada di sirkuit Mandalika, mulai dari medical center, pit building, race control room, hingga marshal yang bakal bertugas. Aji meyakini bahwa sirkuit Mandalika adalah sirkuit pertama di Indonesia yang sudah memenuhi standar internasional dan sangat layak jadi tempat penyelenggaraan balap motor kelas dunia. Saat ini, kesiapan sirkuit sudah mencapai 98% jelang penyelenggaraan Asian Talent Cup, ATC, dan WSBK. Tinggal finishing dan perapian di beberapa titik. Aji berkata, semua on track, on schedule, pengecatan juga dilakukan cepat sekali. Teman-teman bisa lihat kami bekerja sama dengan lembaga-lembaga dan partner yang profesional. Jadi tidak main-main, sirkuit ini dibuat oleh tenaga-tenaga yang sudah ahli dan kami pastikan kami akan mendapatkan hasil terbaik dalam homologasi nanti, kata Aji. Homologasi dijelaskan tidak sekedar penilai datang kemudian checklist setiap item, tapi homologasi adalah proses yang sudah dimulai sejak awal tahun. Dinilai dari proses desain sirkuit, jika ada yang tidak sesuai dilakukan penyesuaian. Dia berkata, tidak datang lihat, tes, kemudian ada yang tidak sesuai kemudian dinyatakan tidak lolos. Tidak, semua proses dilakukan bersama-sama dari awal sampai dinyatakan sirkuit siap digunakan untuk balapan. Dan proses-proses itu sudah dijalankan. Sirkuit Mandalika berdasarkan penilaian sejauh ini sudah mendapatkan predikat super safety atau aman, sehingga sangat diyakini menjadi lokasi penyelenggaraan MotoGP. Jelang WSBK dan IATC, sirkuit Mandalika masih kejar homologasi. Kebutuhan sirkuit Mandalika menjelang dua balapan internasional, yakni Idemitsu Asia Talent Cup dan WSBK Indonesia terus dikejar. Pengembangan Pariwisata Indonesia atau ITDC bersama Mandalika terus melengkapi kebutuhan sirkuit untuk balapan. Kedua pihak tersebut pun meyakini lintasan balap terbaru di Indonesia itu lulus homologasi. Bram Subiandoro selaku Managing Director Mandalika mengatakan di tengah pandemi dan semakin dekatnya WSBK Mandalika membuat pihaknya berupaya keras. Saat ini pengerjaan sirkuit tengah mengecat curb pada main track sirkuit, kemudian konstruksi pit building, race control, observation deck, hingga medical center sedang dalam tahap finishing.
Di tengah pandemi dan semakin dekatnya waktu penyelenggaraan, kami berupaya sangat keras untuk melaksanakan sejumlah pekerjaan di lapangan agar kelengkapan sirkuit dapat selesai tepat waktu. Dengan dukungan dan sinergi yang kuat dengan seluruh pihak, kami optimistis dapat mengejar tenggat penyelesaian kelengkapan sirkuit ini, kata Bram dalam keterangan tertulis di situs ITDC. Bram menyebutkan pengecatan curb yang berfungsi sebagai marka lintasan dilakukan dengan alat dan cat khusus dari Jerman. Pengecatan pun dilakukan oleh perusahaan Special Racetrack yaitu Road Grip asal Inggris dan anak perusahaannya Road Grip Motorsport Indonesia. Keduanya telah mengerjakan sirkuit di seluruh dunia seperti Austin, Texas, dan lainnya. Sementara untuk pit building tengah dibangun dengan kapasitas mencapai 50 garasi dengan panjang mencapai 350 meter. Pit building itu pun dibangun dengan sistem modular yang terdiri atas lantai dasar sebagai lokasi pembalap dan kru, sementara lantai 2 untuk penonton VVIP dan media center. Konstruksi pit building dengan sistem modular pun telah dihitung oleh teknisi sehingga aman dan memenuhi syarat untuk balapan. Sementara itu race control yang merupakan lokasi supervisi balapan pun dalam tahap penyelesaian dan instalasi sistem elektronik. Pembangunan tribun dan observation deck pun terus dikebut yang kini sedang dalam tahap penyelesaian toilet. Di sisi lain, bandara terus berbenah, kini siap untuk WSBK Mandalika. Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid sudah siap menyambut ajang balap motor internasional World Superbike WSBK Mandalika November mendatang. Fasilitas bandara sudah sepenuhnya siap, perluasan terminal, apron, dan perpanjangan runway sudah beres, kata Stakeholder Relation Manager PT AP1 Bizam Arif kepada Lombok Pos. Semua pekerjaan kita sudah hampir selesai, mulai dari terminal, apron, dan runway. Semuanya juga sudah dilakukan verifikasi oleh Kementerian Perhubungan. Menyambut posisi Mandalika sebagai tuan rumah ajang balap motor internasional, Angkasa Pura I memang membenahi besar-besaran Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid. Terminal penumpang diperluas. Jika semula terminal penumpang bandara hanya mampu menampung 3,5 juta penumpang setahun, kini setelah perluasan, daya tampung meningkat menjadi 7 juta penumpang setahun. Begitu juga apron bandara diperluas pula untuk melayani 16 pesawat dengan rincian 10 pesawat narrow body dan 6 pesawat berbadan lebar atau wide body. Sementara runway diperpanjang menjadi 3.300 meter dari sebelumnya 2.750 meter. Dengan panjang runway saat ini, maka Bandara Internasional Lombok sudah mampu mengangkut operasional pesawat berbadan lebar sekelas Boeing 777. Pesawat berbadan lebar ini akan banyak warawiri pada penyelenggaraan WSBK Mandalika November ini maupun MotoGP Mandalika pada Maret tahun depan. Sedangkan untuk kargo, Arif menjelaskan pengembangan kini sudah mencapai 97%. Jalan akses dan parkir truk tinggal finishing. Ia memastikan sisa pekerjaan yang 3% itu akan beres pada Oktober ini, sehingga semua proyek yang ada di bandara sudah tuntas dan siap menyambut penyelenggaraan WSBK Mandalika. Dia berkata, kami sudah siapkan semua fasilitas untuk kedatangan penumpang dan pembalap. Di sisi lain, dengan kondisi pandemi yang sudah mulai mereda, secara perlahan terjadi kenaikan penumpang di bandara. Jika dibandingkan antara Agustus dengan September, terjadi peningkatan penumpang 94%. Pada Agustus lalu, rata-rata ada 1.229 penumpang dalam sehari. Sementara pada September, tercatat rata-rata 2.387 penumpang sehari. Sejak 2 September, memang ada ketentuan dalam surat edaran Gubernur NTB membolehkan penumpang pesawat udara tujuan NTB bisa menggunakan surat keterangan hasil negatif rapid test antigen 1x24 jam dan kartu vaksin dosis kedua. Hanya saja untuk saat ini penerbangan masih didominasi rute domestik, antara lain penerbangan dari dan menuju Jakarta, Surabaya, Bali, dan Bima. Sementara penerbangan internasional masih belum dibuka karena pintu masuk ke Indonesia masih ada di Jakarta dan Manado. Ditambah tanggal 14 Oktober penerbangan internasional juga dibuka di Bandara Ngurah Rai, Bali.